Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Perjalanan dari Palembang ke Bali seharusnya menjadi perjalanan yang melelahkan tapi menyenangkan. Namun, bagi penumpang bus Sriwijaya Indah, perjalanan itu berubah menjadi malam penuh teror yang tak akan pernah mereka lupakan. Bus Sriwijaya Indah berangkat dari terminal Palembang pukul 8 pagi. Suasana dalam bus terasa nyaman, beberapa penumpang sibuk berbincang, sementara yang lain memilih untuk tidur. Sopir bus Pak Darman, seorang pria paruh baya yang sudah berpengalaman, tampak percaya diri mengemudikan bus melalui jalan lintas Sumatera. Segalanya berjalan lancar hingga mereka memasuki daerah Jawa Timur saat malam mulai turun. Hujan rintik-rintik membuat jalanan berkabut dan suasana mendadak terasa mencekam. Salah seorang penumpang, seorang pria tua bernama Pak Surip, memperingatkan sopir agar tidak melewati jalan tertentu di daerah Banyuwangi. "Jangan lewat jalan itu, Pak. Itu jalanan tua yang katanya banyak gangguan," ucapnya dengan nada serius. Namun, Pak Darman hanya tertawa kecil. "Jangan percaya yang begituan, Pak. Yang penting kita sampai tepat waktu." Sayangnya, keputusan itu menjadi awal dari bencana. Sekitar pukul 11 malam, bus berbelok ke jalan kecil yang tampaknya jarang dilalui kendaraan. Kabut semakin tebal membuat pandangan ke depan menjadi terbatas. Penumpang mulai resah. Beberapa kali mereka melihat sosok putih melintas cepat di antara pepohonan di pinggir jalan. Tiba-tiba, mesin bus mendadak mati. Pak Darman mencoba menyalakan kembali, tapi mesin hanya berderak tanpa mau menyala. Suasana dalam bus mendadak sunyi. Dari luar, terdengar suara gemerisik daun, seperti ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. "Pak, coba lihat keluar," bisik salah satu penumpang, seorang wanita bernama Rina. Saat Pak Darman mengintip dari kaca depan, jantungnya hampir berhenti. Di tengah jalan, berdiri sosok putih tinggi dengan kain kafan lusuh. Wajahnya tertutup, tapi dari celah kain, tampak dua mata kosong menatap lurus ke arah bus. Seseorang berteriak, "Pocong!" Panik mulai melanda penumpang. Mereka berusaha mengunci pintu bus dan menutup semua jendela. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seorang penumpang, seorang pria muda bernama Tony, tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot ke atas. Suaranya berubah menjadi serak dan mengerikan. "Kalian tidak akan pergi dari sini. Ini desa kami." Bus berguncang keras, seolah ada sesuatu yang menggedor dari luar. Bayangan putih melompat-lompat di sekitar bus. Beberapa penumpang menangis ketakutan. Pak Surip, yang sejak awal sudah merasa ada yang tidak beres, segera membaca doa. Namun, semakin keras ia membaca, semakin kencang guncangan pada bus. Puncaknya, jendela belakang tiba-tiba pecah. Dari luar, muncul tangan pucat dengan kuku panjang, berusaha meraih siapa saja yang duduk di dekatnya. Rina menjerit saat tangan itu hampir menyentuhnya. "Kita harus keluar dari sini." Tanpa berpikir panjang, sebagian penumpang bergegas turun dan berlari ke arah yang tak tentu di tengah gelapnya malam. Namun, kemanapun mereka pergi, mereka tetap melihat pocong-pocong berdiri di sekitar mereka, seperti menghadang jalan.
Salah satu penumpang yang berlari, seorang ibu dengan anak kecil, tiba-tiba menghilang dalam kegelapan. Suara tangisan anaknya terdengar sayup-sayup, lalu menghilang begitu saja. Pak Darman, yang masih di dalam bus, mencoba menyalakan mesin sekali lagi sambil membaca doa. Entah keajaiban atau tidak, kali ini mesin menyala. Dengan sekuat tenaga, ia menginjak gas dan membunyikan klakson panjang. Suara klakson itu seperti menghancurkan sesuatu. Pocong-pocong yang mengelilingi mereka mulai berteriak dengan suara yang menyakitkan telinga. Seketika, kabut menghilang dan jalanan kembali terlihat jelas. Beberapa penumpang yang masih tersisa bergegas naik kembali ke dalam bus, meninggalkan mereka yang telah menghilang dalam kegelapan. Setelah berkendara tanpa henti, akhirnya mereka sampai di kota terdekat. Penumpang yang tersisa hanya bisa duduk diam, masih syok dengan apa yang mereka alami. Namun, saat mereka melihat jumlah penumpang yang tersisa, mereka sadar ada yang aneh. Mereka berangkat dengan 30 orang, tapi kini hanya tersisa 28. Tidak ada yang tahu kemana 2 orang lainnya menghilang. Tidak ada yang berani membicarakannya. Namun, saat mereka tiba di terminal tujuan di Bali, seorang petugas mendekati bus dengan wajah bingung. "Pak, kenapa ada 2 orang penumpang yang duduk di belakang tidak bergerak sejak tadi?" Pak Darman dan para penumpang menoleh. Dan di sana, duduk di bangku paling belakang, 2 sosok putih masih diam, menatap mereka dengan mata kosong. Bus Sriwijaya Indah akhirnya tiba di terminal di Bali. Semua penumpang turun dengan wajah pucat, napas tersengal, dan keringat dingin masih mengalir di dahi mereka. Namun, saat seorang petugas terminal bertanya tentang 2 sosok yang masih duduk di bangku belakang, suasana kembali mencekam. Pak Darman menoleh perlahan. 2 sosok itu tetap duduk di sana, diam. Kain kafan mereka terlihat kotor, seperti sudah berlumuran tanah. Penumpang lain yang menyadari keanehan itu segera mundur. Beberapa menutup mulut agar tidak berteriak. Pak Surip, yang sejak awal sudah merasakan kejanggalan, memberanikan diri mendekati mereka. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyentuh salah satu sosok itu. Saat tangannya hampir menyentuh bahu mereka, tiba-tiba, "Jangan sentuh kami." Suara menggelegar memenuhi bus. 2 sosok itu menoleh dengan cepat, memperlihatkan wajah mereka yang pucat, mata kosong tanpa bola mata, dan mulut yang menganga lebar hingga ke telinga. Beberapa penumpang langsung menjerit dan berlari keluar dari bus. Namun, sebelum siapapun bisa melakukan sesuatu, lampu terminal tiba-tiba padam. Suasana mendadak menjadi gelap gulita. Hanya ada suara napas berat dan langkah kaki yang bergema di dalam bus. Saat lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, kedua sosok itu sudah menghilang. Namun, hawa dingin masih menyelimuti seluruh terminal. Petugas yang awalnya bertanya kini tampak ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Apa tadi itu, Pak?" Tanyanya dengan suara terbata-bata. Pak Darman tidak menjawab. Dia masih mencoba memahami apa yang terjadi. Semua orang yang ada di sana diam, tak ada yang berani berbicara. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Seorang penumpang, ibu muda yang tadi turun dari bus, tiba-tiba berteriak dan jatuh pingsan. Orang-orang bergegas mendekatinya, dan saat mereka menyalakan senter ke wajahnya, mereka semua mundur ketakutan. Di dahi perempuan itu tertulis huruf-huruf berwarna merah darah. "Kembali ke desa atau mati." Tak ada yang tahu bagaimana tulisan itu muncul. Tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Namun satu hal yang pasti, mereka belum benar-benar bebas dari desa terkutuk itu. Keesokan paginya, Pak Darman, Pak Surip, dan beberapa penumpang yang masih syok berkumpul di sebuah warung kopi dekat terminal. Mereka semua membahas kejadian mengerikan tadi malam. "Aku yakin ini bukan hal biasa," kata Pak Surip.
Kita telah membawa sesuatu dari desa itu. Sesuatu yang tidak ingin kita pergi begitu saja. Apa maksudmu, Pak? Tanya Rina. Gadis muda yang nyaris diseret oleh tangan misterius semalam. Pak Surip menghela napas dalam. Ada desa-desa di Jawa yang memang terkenal sebagai tempat tinggal para arwah penasaran. Jika kita telah mengganggu mereka, mereka akan menuntut sesuatu sebagai ganti rugi. Suasana mendadak sunyi. Jadi, kita harus kembali ke desa itu, tanya seorang pria muda dengan suara bergetar. Pak Surip mengangguk pelan. Jika tidak, mungkin kita semua akan mati satu persatu. Dengan berat hati mereka memutuskan untuk kembali ke desa yang telah membuat mereka ketakutan. Bus Sriwijaya Indah kembali melaju ke arah Banyuwangi. Kali ini, perjalanan terasa lebih menegangkan. Setiap bayangan di pinggir jalan terasa seperti sosok yang mengintai. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di jalan kecil yang membawa mereka ke desa itu. Anehnya, saat mereka mendekati lokasi di mana bus mereka sempat mogok sebelumnya, jalanan itu tampak berbeda. Tidak ada tanda-tanda desa, hanya ada hutan lebat yang sunyi. Pak Darman menghentikan bus. Ini aneh, kemarin ada desa di sini, katanya bingung. Mereka turun satu persatu. Udara di tempat itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Dari dalam hutan, terdengar suara-suara aneh. Kembali, atau mati. Mereka semua merinding. Beberapa orang mulai menangis ketakutan. Pak Surip berlutut dan mulai membaca doa dengan khusyuk. Sementara itu, Pak Darman mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke belakang sambil mengucapkan, "Kami tidak ingin mengganggu. Biarkan kami pergi dengan selamat." Hening. Selama beberapa menit, tidak ada yang terjadi. Namun, perlahan, suasana di sekitar mereka berubah. Udara kembali hangat, dan suara-suara aneh menghilang. Jalanan di depan mereka, yang tadinya hanya hutan, kini menampakkan jalan aspal biasa yang mengarah kembali ke jalur utama. Pak Darman segera mengajak semua orang kembali ke bus. Tanpa menunggu lebih lama, mereka langsung berangkat meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani membicarakan insiden mengerikan tersebut. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul. Salah satu penumpang, seorang pria yang ikut kembali ke desa, ditemukan tewas di rumahnya dengan ekspresi ketakutan luar biasa di wajahnya. Tak lama setelah itu, satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat bayangan putih melompat-lompat di sekitar rumahnya. Ada yang mendengar suara ketukan di jendela saat tengah malam. Dan yang paling menyeramkan, Rina, gadis muda yang selamat dari insiden itu, menghilang tanpa jejak. Di kamarnya hanya tersisa selembar kain kafan yang berbau tanah basah. Mungkin mereka telah meninggalkan desa itu. Sudah 2 minggu sejak mereka kembali dari desa terkutuk itu. Tapi ketenangan yang mereka harapkan tidak pernah datang. Satu persatu para penumpang mulai mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Ada yang mendengar suara bisikan di malam hari. Ada yang melihat bayangan putih melompat-lompat di sudut mata mereka, dan yang paling menyeramkan, beberapa dari mereka mulai hilang tanpa jejak. Pak Darman, sopir bus yang sejak awal bersikeras melewati jalan itu, kini menjadi sosok yang paling dihantui. Ia sudah tidak berani tidur di rumahnya sendiri, karena setiap malam ia mendengar suara ketukan di jendela. Ketukan lemah yang datang dari sesuatu yang tidak bisa dilihatnya. Malam itu ia memutuskan untuk menginap di terminal, berharap suasana lebih ramai bisa memberinya rasa aman. Tapi ia salah. Terminal bus sudah sepi saat malam tiba.
Hanya ada beberapa bus yang terparkir dan beberapa sopir lain yang beristirahat di dalam kendaraan mereka. Pak Darman duduk di dalam bus kosong, mencoba memejamkan mata. Tapi suara itu kembali datang. Tok, tok, tok. Ketukan pelan di jendela bus. Dengan jantung berdebar, ia menoleh ke samping. Tidak ada siapapun di luar. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia hendak menutup mata lagi, tok, tok, tok. Kali ini dari kaca depan bus. Pelan-pelan ia menoleh, dan di sana berdiri sosok yang sangat ia kenal. Rina, gadis yang menghilang itu berdiri di luar, menatapnya dengan ekspresi kosong. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan yang paling mengerikan, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang. Tok, tok, tok. Tangannya terus mengetuk kaca bas, semakin keras dan semakin cepat. Pak Darman berteriak dan terjatuh dari kursinya. Tapi saat ia kembali melihat ke kaca depan, sosok Rina sudah menghilang. Namun, sebuah suara berbisik di telinganya. Kau belum bebas, Pak Darman. Keesokan harinya, terminal dihebohkan oleh penemuan mayat Pak Darman di dalam bus. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, dan ekspresi ketakutan terlukis jelas di wajahnya. Namun yang lebih mengerikan, di kaca depan bus ada bekas telapak tangan yang berlumuran tanah. Dan di lantai bus tertulis dengan darah, "Satu sudah kami ambil, yang lain segera menyusul." Berita kematian Pak Darman menyebar cepat di antara para penumpang yang selamat. Mereka yang awalnya menganggap kejadian ini hanya kebetulan, kini mulai ketakutan. Pak Surip, satu-satunya orang yang sejak awal percaya ada kekuatan jahat di balik kejadian ini, segera mengumpulkan para penumpang yang masih tersisa. Kita tidak bisa terus diam, mereka akan terus mengambil kita satu persatu, katanya dengan suara tegas. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanya seorang penumpang dengan suara gemetar. Pak Surip menghela napas. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantu. Seorang dukun tua bernama Mbah Kasan yang tinggal di sebuah desa terpencil di Banyuwangi. Tanpa membuang waktu, mereka berangkat ke rumah Mbah Kasan, berharap mendapatkan jawaban sebelum terlambat. Mbah Kasan adalah pria tua dengan mata tajam dan tubuh kurus. Saat mereka menceritakan kejadian yang mereka alami, ekspresinya berubah serius. "Aku tahu desa yang kalian maksud," katanya dengan suara dalam. "Desa itu seharusnya tidak lagi ada di dunia ini." Mereka semua menatapnya dengan bingung. Dulu, desa itu dihuni oleh sekelompok orang yang menganut ilmu hitam. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan nyawa manusia, mereka bisa mendapatkan kehidupan abadi. Namun, karena ilmu mereka terlalu kuat, desa itu dikutuk. Semua penduduknya mati secara mengerikan, tapi roh mereka tidak bisa pergi. Mereka masih mencari korban untuk mempertahankan keberadaan mereka. Pak Surip menelan ludah. "Jadi, mereka ingin mengambil nyawa kami?" Mbah Kasan mengangguk pelan. "Benar, dan semakin lama kalian menunggu, semakin kuat mereka. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka." "Apa itu?" tanya Rina, atau lebih tepatnya, gadis yang mirip Rina. Semua orang membeku. "Sejak kapan Rina ada di sini?" Mbah Kasan menatap gadis itu dengan mata menyipit. Ia lalu mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah Rina. Seketika, gadis itu menjerit dengan suara yang bukan miliknya. Tubuhnya mengejang, lalu menghilang dalam kabut hitam yang berputar-putar. "Itu bukan Rina," ujar Mbah Kasan. "Mereka sudah mulai masuk ke dalam dunia kita." Mbah Kasan memberi mereka satu-satunya solusi. Mereka harus kembali ke desa itu dan melakukan ritual penutupan gerbang arwah.
Jika mereka gagal, semua orang yang selamat dari bus itu akan mati, satu persatu. Malam itu juga mereka kembali ke jalanan terkutuk. Namun, saat mereka sampai, desa itu sudah menunggu mereka. Bangunan-bangunan tua yang seharusnya tidak ada kini berdiri megah dalam kabut tebal. Di tengah desa, puluhan sosok pocong berdiri diam menghadap ke arah mereka. Dan di antara mereka terlihat wajah-wajah yang dikenali. Pak Darman, penumpang lain yang sudah menghilang, Rina. Mereka semua berdiri di sana, tapi bukan lagi sebagai manusia. Mereka sudah menjadi bagian dari desa itu. "Ayo cepat, mulai ritualnya," teriak Mbah Kasan. Pak Surip segera menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, pocong-pocong itu mulai bergerak. Mereka melompat ke arah mereka. Mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi hidup-hidup. Pak Surip dengan tangan gemetar berusaha menyelesaikan doa yang dia baca. Namun, suara jeritan dan langkah lompat pocong-pocong yang semakin dekat membuat konsentrasinya buyar. Mbah Kasan yang masih tetap tenang menaburkan garam di sekeliling mereka sebagai perlindungan. "Jangan berhenti, Surip," teriak Mbah Kasan. "Jika kau berhenti, kita semua akan mati." Pocong-pocong itu semakin mendekat. Mata mereka yang kosong seolah menatap langsung ke jiwa setiap orang yang ada di sana. Mulut mereka menganga, mengeluarkan suara seperti bisikan ribuan orang yang berteriak di dalam kubur. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang wajahnya masih bisa dikenali sebagai Pak Darman meloncat dengan kecepatan mengerikan dan menerjang salah satu penumpang, seorang pria bernama Budi. Budi menjerit saat tubuhnya ditarik ke tanah. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan jeritan terakhir sebelum akhirnya tubuhnya lenyap dalam kabut. Rina menjerit, "Kita akan mati di sini." Mbah Kasan mengambil botol kecil berisi cairan kuning dari kantongnya. "Air ini berasal dari sumber suci. Ini satu-satunya yang bisa mengusir mereka." Ia segera menyiramkan cairan itu ke tanah, tepat di tengah desa. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Pocong-pocong itu menjerit kesakitan. Beberapa di antara mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka menggeliat sebelum menghilang dalam gumpalan asap hitam. Namun, ada yang berbeda dengan satu sosok di antara mereka. Rina atau sosok yang menyerupainya berjalan mendekat. Wajahnya penuh dengan luka menghitam, matanya meneteskan darah. "Kalian tidak bisa pergi," suaranya terdengar seperti 1000 bisikan sekaligus. Pak Surip gemetar, namun tetap melanjutkan doanya. Sementara itu, Mbah Kasan mencabut keris kecil dari balik jubahnya. "Gerbang ini harus ditutup selamanya." Dengan cepat, ia menancapkan keris ke tanah yang sudah disiram air suci. Seketika suara gemuruh terdengar. Angin kencang berputar-putar di sekitar mereka. Pocong-pocong yang tersisa menjerit sebelum tubuh mereka meledak menjadi abu. Sosok Rina mencoba melawan, namun tubuhnya juga mulai terhisap ke dalam tanah yang retak. Ia menjerit, berusaha meraih siapa saja yang ada di dekatnya. "Jangan tinggalkan aku." Rina yang asli atau bukan, mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mbah Kasan menarik semua orang menjauh dari pusaran yang terbentuk di tengah desa. Tanah semakin bergetar, rumah-rumah tua mulai runtuh, dan desa itu perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan. Dan akhirnya, semuanya hening. Desa itu lenyap. Tidak ada lagi jejak rumah-rumah tua, tidak ada kabut, tidak ada pohon-pohon yang menyeramkan. Hanya tersisa hutan biasa dan jalanan yang seharusnya ada di sana. Mbah Kasan menarik napas lega. Sudah selesai. Pak Surip terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Rina dan beberapa penumpang lainnya masih menangis, tidak percaya mereka masih hidup. Mereka berhasil.
mereka benar-benar berhasil. Seminggu setelah kejadian itu, para penumpang yang selamat mencoba kembali ke kehidupan mereka. Pak Surip kembali ke rumahnya di Banyuwangi, berusaha melupakan kejadian itu. Rina pindah ke Jakarta, berusaha menjalani kehidupan baru. Para penumpang lain yang tersisa pun melakukan hal yang sama. Namun, suatu malam, di sebuah rumah kecil di Banyuwangi, Pak Surip terbangun oleh suara tok, tok, tok di jendela kamarnya. Dengan hati berdebar, ia perlahan bangkit dari tempat tidurnya dan mengintip keluar. Di sana, dalam gelapnya malam, berdiri sosok putih dengan mata kosong dan mulut menganga.